Selamat pagi teman-teman dan Pak Pandu. Sebelumnya saya ingin mohon maaf ke atas ketidakhadiran saya pada presentasi minggu lalu terkait materi Persatuan Indonesia. Dan saya juga ingin berterima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan kembali untuk melakukan presentasi pada hari ini. Mari kita mulai. Persatuan Indonesia. Kalian pernah nggak sih mengamati betapa beragamnya budaya, suku, ras, agama, bahkan hingga bahasa dan selera makan kita ini sangat beragam. Tentu ini menjadi salah satu harta karun bangsa kita, tetapi juga akan banyak tantangan tersendiri untuk bangsa kita yang beragam ini. Salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita mulai dari sejarahnya dahulu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta ini melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentu ini menjadi momen bersejarah bagi bangsa kita yang dalam pembacaan teksnya ini disaksikan oleh banyak para pejuang dan juga rakyat-rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini juga menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia dan menjadi simbol kebangkitan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh penting dalam proklamasi Indonesia ini, salah satunya yang tertulis dalam materi kami ada Soekarno dan Hatta, merupakan dua tokoh utama dalam proklamasi. Dan ada juga Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, bahkan R.A. Kartini. Nah, peran para pahlawan ini tentu sangatlah penting bagi kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Banyak tokoh-tokoh seperti Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, nah mereka itu berkorban demi kebebasan dan kedaulatan bangsa kita. Kisah-kisah heroik mereka juga seringkali menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan bangsa Indonesia. Nah, setelah proklamasi dan berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara, tentu tidak lepas dari yang namanya pengakuan internasional. Setelah proklamasi, Indonesia harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional. Diplomasi intensif terus dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. PBB akhirnya mengakui negara kita, kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah perjuangan diplomatik yang panjang, pengakuan internasional ini penting untuk legitimasi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat di panggung dunia. Ya, dampak kemerdekaannya. Kemerdekaan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Secara politik, Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat. Dengan pemerintahan sendiri, secara sosial, rakyat Indonesia juga memperoleh kebebasan dan hak-hak dasar yang sebelumnya dirampas. Ekonomi juga mulai berkembang dan dibangun meskipun menghadapi banyak tantangan. Meskipun demikian, kemerdekaan juga memunculkan tantangan baru dalam membangun dan menjaga persatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sejarah tadi kita jadi tahu nih, kalau kita sebagai bangsa yang merdeka, tentu nggak mudah dan bakalan selalu ada tantangan-tantangan baru setiap tahunnya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin apa itu multikulturalisme. Kita bakal jelasin pelan-pelan dulu dari istilahnya. Jadi, multikulturalisme, multi artinya banyak, dan kultur atau kulturalisme itu artinya budaya. Jadi bisa kita artiin budaya banyak, banyak budaya. Nah, dari sini kita jadi tahu nih, secara sederhananya itu bisa dibilang multikulturalisme adalah cara pandang bagaimana kita menghargai kebudayaan lain. Seperti itu. Contoh kecil yang bisa kita ambil di lingkungan kita sehari-hari, bahkan di BINU sendiri.
kita bisa lihat kalau teman-teman kita tentu punya latar belakang yang berbeda. Mereka dari kebudayaan yang berbeda dan pulau-pulau mereka ini berbeda. Tentunya bakal punya ciri khasnya masing-masing. Dan yang bisa kita lihat sekarang adalah kita tetap main bareng, kita tetap belajar bareng di BINUS. Nah, itu merupakan salah satu contoh multikulturalisme di lingkungan sehari-hari. Nah, tantangan tentunya sebagai masyarakat multikulturalisme ini, kita punya berbagai macam tantangan, yaitu yang pertama ada segmentasi sosial. Apa itu segmentasi sosial? Yaitu di mana orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang sama berkumpul di dalam satu identitas yang sama. Dan yang kedua ada konflik antar kelompok. Biasanya konflik antar kelompok ini dipermasalahkan karena mereka mempunyai nilai dan norma yang berbeda. Terus ada juga kurangnya konsensus bersama, konflik interpersonal, dan yang terakhir ada dominasi budaya. Dominasi budaya itu seperti dimana ada yang menganggap kalau si budayanya ini yang paling superior, begitu. Nah, solusinya apa sih? Di sini ada satu kunci yang dapat mengatasi semua tantangan ini, semua tantangan kebudayaan kita ini yang berbeda-beda. Nah, multikulturalisme ini solusinya bisa diatasi dengan toleransi. Kenapa? Karena dalam toleransi, kita bisa menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak orang lain. Terus yang kedua, kita bisa melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan malah jadi kelemahan kita. Dan yang terakhir, kita bisa menciptakan ruang dialog dan pemahaman antar kelompok. Pasti bakalan seru banget. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.